Halo para pemburu film. Di video kali ini, Ruang Movie akan membawakan alur cerita horor dari negara Thailand. Film yang berjudul Cracked ini rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang kejadian aneh yang terjadi di sebalik sebuah lukisan yang bermula saat seorang model ingin merasakan kebahagiaan tapi malah dibunuh secara kejam. Dan itu juga yang menjadi puncak pembalasan dendam yang dilakukan oleh sang anak. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Ruja. Ia tinggal di New York bersama anaknya yang bernama Rachel. Nampak Ruja kebingungan mencari dana untuk biaya operasi mata anaknya. Ketika Ruja sedang melihat foto sewaktu ia bersama suaminya, tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Rupanya itu adalah Wichai, teman ayahnya. Wichai datang mencari Ruja untuk mengajaknya pulang ke Thailand ke rumah ayahnya dulu. Di dalam kamar, ketika Ruja hendak tidur, tiba-tiba saja ternyata itu hanyalah mimpi. Ruja pun akhirnya ikut bersama Wichai ke Thailand. Sesampainya di rumah ayahnya, Ruja dan Rachel pun melihat-lihat semua ruangan di sana. Terlihat ada lukisan sewaktu Ruja masih kecil bersama ayah dan ibunya dulu. Tak berselang lama, datanglah seseorang bernama Da. Ia merupakan asisten rumah tangga di rumah ini dulu. Wichai pun kemudian datang dan mengajak Ruja untuk ke studio foto. Dan Rachel dititipkan kepada Da karena anak kecil dilarang masuk ke studio itu. Di dalam studio terdapat dua lukisan perempuan. Itu adalah lukisan ayahnya yang berusia 20 tahun yang lalu. Lukisan yang pertama sebelumnya sudah pernah dijual, namun dikembalikan lagi secara gratis karena terjadi keanehan di mana pemilik lukisan itu membunuh semua anggota keluarganya dan setelah itu ia pun bundir. Dan ia pun meninggalkan catatan di bawah lukisan itu, bahwasannya lukisan itu akan dikembalikan kepada penciptanya. Ternyata Wichai mengajak Ruja ke Thailand untuk meminta izin Ruja agar menjual lukisan itu. Ruja yang saat ini sedang butuh dana pun setuju. Namun Wichai mengatakan, apakah Ruja tidak mau bertanya bagaimana ayahnya dulu mati? Di sisi lain, Da yang bersama Rachel pun bertanya ke Rachel tentang kabar neneknya yang merupakan ibu dari Ruja. Rachel pun menjawab kalau neneknya sudah meninggal karena penyakit kanker. Namun anehnya sepertinya Da ini tahu akan sesuatu. Di studio, Wichai mengatakan kalau ayahnya Ruja tewas karena gantung diri di sebalik balok di atas. Rachel yang saat ini sedang melihat-lihat di jendela, tiba-tiba diberi syal berwarna merah. Da pun kaget dan bertanya dari mana ia mendapatkan itu. Rachel mengatakan kalau Da yang memberikan itu kepadanya. Lalu Da mengambil syal itu dan berkata akan mencucinya dulu. Di dalam studio, Wichai mengatakan kalau lukisannya retak dan harus diperbaiki agar harga jualnya bisa tinggi. Dan yang akan memperbaikinya adalah anaknya. Ruja pun setuju dan mengatakan kalau ia juga akan menjual rumah peninggalan orang tuanya. Di dalam kamar, Rachel mendengar sesuatu. Rachel. Lalu datanglah Ruja. Di depan rumah terlihat kalau Da sedang memberitahu sesuatu kepada Wichai. Lalu Da masuk ke dalam hutan dan mengikat syal merah itu di depan rumah yang berada di tengah hutan. Ruja yang saat ini sedang menyisir rambut Rachel kembali teringat waktu ia kecil dulu di mana ia dilarang oleh ibunya untuk tidak datang ke studio ayahnya. Dan pada saat sedang tidur, tiba-tiba Ruja terbangun dan melihat kalau Rachel tidak berada di sampingnya. Ruja pun mencari Rachel dan melihat kalau Rachel ada di lantai bawah. Tapi kemudian Rachel memanggil Ruja dari dalam kamar. Entahlah siapa yang ada di lantai bawah itu. Namun setelah itu, rupanya lagi-lagi itu hanyalah mimpi. Gak baca bismillah sih. Melihat Rachel yang tak berada di sampingnya,
Ruja pun langsung mencari Rachel ke setiap ruangan rumah. Da yang baru saja datang, ia pun ikut membantu Ruja mencari Rachel di hutan. Hingga akhirnya Ruja masuk ke dalam studio mencari Rachel. Barangkali Rachel ada di sana. Tapi saat di studio, bukannya bertemu Rachel, Ruja malah diganggu oleh sosok yang berada di balik kain putih. Entah apalah itu, Ruja pun berhasil lepas dan kemudian kabur. Rachel yang saat ini memang berada di hutan, ia pun diselamatkan oleh seseorang. Ternyata itu adalah tim putranya Wicai. Tim datang untuk memperbaiki lukisan itu. Rachel mengatakan ke Ruja kalau ia pergi ke hutan karena diajak oleh wanita bersyal merah. Sesampainya di rumah, Ruja pun bertanya ada apa dengan pergelangan kaki Da. Da hanya menjawab cuma keseleo. Tapi sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Da. Tim yang saat ini sedang semeja dengan Ruja, ia pun berusaha menghibur Rachel dengan menggambarkan sketsa wajah Rachel. Kelihatannya Rachel ini menyukai Tim. Tak berselang lama, Tim pun pergi ke studio untuk melihat dan memeriksa lukisan itu. Saat melihat-lihat, Tim menemukan beberapa foto wanita yang belum tahu itu entah siapa. Dan yang anehnya, tiba-tiba saja kedua lukisan itu mengalami keretakan. Tim pun langsung menemui Ruja dan mengajak Ruja kembali ke studio untuk melihat sesuatu. Di studio, Tim menunjukkan ke Ruja tentang apa yang ia lihat. Tim pun mengambil pisau dan mencongkel lukisan yang retak itu. Sungguh aneh, ternyata di balik lukisan itu terdapat sebuah mata. Tim yang penasaran ingin melihat lagi, tapi Ruja melarangnya dan menyuruhnya untuk memasangnya lagi. Tim tahu kalau Ruja ini takut. Ia pun lantas menyuruh Ruja melihat mata lukisan itu sambil berjalan. Memang edan, mata itu bergerak seakan mengikuti arah Ruja. Ruja pun takut dan langsung pergi dari studio itu. Saat Ruja kembali ke rumah, ia menemukan lukisan yang terjatuh dari atas. Lalu ia melihat Rachel sedang memegang baju Ruja waktu Ruja masih kecil dulu. Ruja pun langsung memarahi Da karena membiarkan anaknya bermain baju yang kotor. Kemudian Ruja membawa Rachel ke kamar. Saat Ruja mencuci tangannya, ia diingatkan lagi kenangan sewaktu kecil dulu, di mana pada saat ia memegang lukisannya, ada darah yang menetes dari mulut ular di atas atap. Sepertinya ada kenangan buruk yang Ruja alami sewaktu ia masih kecil dulu. Itulah sebabnya mengapa ia sangat marah melihat anaknya memegang baju kecilnya dulu. Tak berselang lama terdengar suara teriakan Rachel. Rachel memberitahu kalau ada seseorang di bawah ranjangnya. Ruja pun langsung mengeceknya. Lalu Ruja juga diperlihatkan sesosok makhluk yang sedang memegang Rachel. Makhluk itu seakan mencongkel mata Rachel. Kemudian Ruja ditarik oleh kain merah sampai akhirnya Ruja bisa melepasnya. Ruja pun langsung mengecek keadaan Rachel dan syukurnya Rachel tidak apa-apa. Ruja kemudian membawa Rachel keluar dari rumah itu. Tim yang saat ini berada di rumah, ia melihat Ruja dan menahannya karena di luar sedang hujan deras. Lalu mereka pun beristirahat sambil menunggu hujan reda. Setelah hujan reda, Ruja pun datang ke studio dan mengajak Tim keluar dari sana. Tapi Tim menyuruh Ruja masuk studio karena ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan. Ruja yang tak ingin Rachel melihat lukisan itu. Ia pun meletakkan Rachel di kursi dan menghadapkan ke belakang lukisan itu. Ternyata Tim yang penasaran tadi rupanya sudah merobek sebagian lukisan itu karena ia ingin tahu apa sebenarnya yang ada di balik lukisan itu. Dan rupa-rupanya wajah yang ada di sebalik lukisan itu adalah orang yang pertama kali membeli lukisan itu. Ruja pun sudah mengetahui itu dari ayahnya Tim. Tim pun berencana ingin mengupas semua lukisan itu untuk mengetahui kebenaran di sebalik lukisan itu. Namun Ruja melarangnya dan mengatakan kalau itu bukan urusannya. Kemudian Ruja meminta agar Tim mengeluarkannya dari sana. Saat dalam perjalanan di tengah hutan,
Tiba-tiba mobil Tim mogok. Kemudian Rachel melihat ada seseorang di dalam hutan itu. Lalu Rachel pun hilang entah kemana. Tim dan Ruja kemudian turun dan mencari Rachel. Saat tengah mencari Rachel, terlihat ada sesosok makhluk di atas pohon. Kemudian Ruja pun ditarik sampai di depan rumah di tengah hutan. Dan Ruja juga melihat ada lukisan yang belum memiliki wajah. Lalu Ruja mendengar suara Rachel memanggilnya. Ternyata yang mengambil Rachel dari mobil adalah Da. Da berencana akan memasukkan Rachel ke dalam lubang. Ruja pun merayu Da agar melepaskan Rachel. Da yang tak punya pilihan, ia pun lantas menyuruh Ruja untuk menggantikan posisi Rachel masuk ke dalam lubang. Rupa-rupanya Da melakukan itu karena disuruh oleh hantu lukisan itu. Saat Da ingin menolak Rachel ke dalam lubang, tiba-tiba Tim datang dan langsung memukul Da sehingga Da terjatuh ke dalam lubang. Syukurnya Tim berhasil menyelamatkan Rachel. Lalu mereka pun kembali ke studio. Ruja yang kesal, ia pun mengambil pisau dan ingin merobek lukisan itu, tapi Tim menahannya. Rachel yang saat ini sedang duduk di kursi, tiba-tiba dirasuki hantu lukisan itu. Lukisan itu pun mulai retak semua, sehingga terbongkarlah apa yang ada di balik lukisan itu. Rachel yang tengah dirasuki akhirnya mencekik Ruja, dan secara spontan Ruja menampar Rachel sehingga Rachel tersadar. Kemudian hantu itu pun mulai menampakkan dirinya. Untungnya saat itu Wicai datang dan melihat lukisan itu sudah terkupas. Lalu tiba-tiba Ruja yang pingsan pun akhirnya sadar dan mendapati dirinya dalam keadaan terikat. Ternyata Tim ini bukanlah anaknya Wicai. Pria ini pun menyuruh Wicai mengatakan cerita yang sebenarnya. Wicai menceritakan bahwa dulu perempuan yang ada di lukisan ini bernama Prang. Dia adalah model favorit Pakron sekaligus selingkuhan Pakron yang merupakan ayah Ruja. Pakron mengundang temannya berpesta dan mengajak kedua temannya termasuk Wicai untuk ikut dalam kreasi seninya. Dan ternyata yang membunuh pembeli pertama beserta anggota keluarganya itu adalah pria ini. Karena pembeli pertama ini adalah teman Pakron yang ada di pesta saat itu. Sebenarnya tim yang asli sudah datang sejak tadi untuk memperbaiki lukisan itu, tapi tim asli sudah dibunuh oleh pria ini. Lalu pria ini pun membunuh Wicai. Pria ini pun teringat kembali kenangan sewaktu ia kecil. Rupanya pria ini adalah anaknya Prang dan juga teman Ruja sewaktu kecil. Tapi karena ibu Ruja tahu kalau Prang itu adalah selingkuhan ayahnya, ia pun menyuruh Da mencari dukun dan melemparkan ular berbisa ke rumah Prang. Prang pun tahu kemudian membunuh ular itu. Ibu Ruja juga melarang Ruja agar menjauhi Prang dan anaknya. Rupa-rupanya Prang tewas karena digantung oleh Pakron. Tapi Ruja yang saat itu berada di sana, ia tak berbuat apa-apa dan mencoba tak melihatnya. Bahkan ibu Ruja pun tahu, tapi ia langsung pergi dan tak menolongnya. Setelah Prang tewas, Da dan Wicai pun membuang Prang bersama anaknya ke dalam lubang. Pria ini lalu mengambil Rachel dan berencana akan menggantungnya agar Ruja bisa merasakan apa yang dirasakannya dulu. Ruja yang melihat itu, ia pun memohon dan meminta maaf. Tapi permintaan maaf Ruja sudah terlambat. Pria ini pun akan mengambil sesuatu di dalam tasnya. Akan tetapi, tangannya digigit oleh ular kobra. Rupanya ular itu sebelumnya dimasukkan oleh Da ke dalam tas itu karena Da berusaha melindungi Prang agar putra Wicai tak mengetahui hal yang sebenarnya. Saat pria ini menembak ular itu, Ruja pun mengambil pisau yang ada di bawah dan berhasil melepaskan ikatannya. Melihat ular datang ke arah Rachel, Ruja pun langsung mengambil sesuatu dan menghempas ular itu. Kemudian Ruja melawan Tim dan melemparkan alkohol ke tubuh Tim. Tanpa pikir panjang, Ruja pun langsung membakar Tim bersama lukisan itu. Akhirnya Ruja berhasil selamat dan pergi membawa Rachel keluar dari hutan.
Di akhir film kita akan diperlihatkan kejadian sebulan sebelum Ruja kembali ke Thailand. Dan film pun selesai. Gimana? Sungguh menegangkan bukan? Oke lah, sekian dulu pembahasan dari Mimin kali ini. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Dan jika ada salah-salah kata, Mimin minta maaf ya. Bye-bye.